Siaga 1 di Camp Matador, teror intensitas fisik yang mengancam maruah benua. Gema kemegahan pesta juara Piala Eropa kini resmi bertransformasi menjadi orkestra kecemasan pekat di dalam ruang ganti tim nasional Spain. Setelah berhasil melangkah dari fase grup Piala Dunia 2026 dengan menyisakan sekelumit catatan evaluasi, armada asuhan pelatih Luis de la Fuente kini resmi menatap teater babak gugur dengan tingkat kewaspadaan tertinggi. Skenario di atas kertas yang semula memprediksi La Furia Roja akan melenggang mulus mendadak runtuh secara yuridik taktis setelah berkas kondisi medis internal tim bocor ke permukaan. Spanyol, sang penguasa takhta tertinggi sepak bola Eropa, tengah berada dalam kondisi biologi yang teramat rapuh akibat hantaman badai cedera fisik massal. Kehilangan pilar vital di sektor gelandang jangkar dan poros kreativitas membuat tim ini mengalami kelumpuhan spasial di area sepertiga lapangan tengah. Ironisnya, di tengah kondisi darurat medis, medical emergency tersebut, garis takdir sistem gugur justru melemparkan mereka ke hadapan musuh yang teramat kejam, tim nasional Austria. Alarm bahaya berbunyi di tingkat siaga 1, memproklamasikan sebuah tajuk horor bagi sang juara bertahan benua. Mesin gegenpressing Austria siap bikin Spanyol angkat koper lebih cepat. Ini bukan sekadar laga formalitas taktis, melainkan ujian ketahanan makro, di mana kolektivitas fisik robotik Austria siap menguliti habis kerapatan organisasi permainan Spanyol yang tengah pincang. Berkah simulasi darurat. Babak sistem gugur. Status tim kontestan. Spanyol. Juara Eropa. Krisis. Identitas musuh laga. Austria. Mesin gegenpressing. Diagnosis utama tim. Badai cedera serat otot pilar inti. Target utama kampanye. Imunitas tiket babak berikutnya. Sektor paling rentan. Poros kreativitas lini tengah. Anatomi teror Austria. Kedahsyatan sistem gegenpressing robotik. Mengapa Austria diposisikan sebagai monster taktis yang paling ditakuti oleh Luis de la Fuente dalam situasi darurat ini? Jawabannya berada pada konsistensi mereka dalam mempraktikkan filosofi sepak bola modern berbasis volume lari Spartan dan penekanan instan gegenpressing berintensitas tinggi. Diagram anatomi pengurungan gegenpressing. Blokade penekanan tinggi. Transisi vertikal kilat. Target. Eksploitasi minusnya jantung tengah. Rusak otomatisasi sirkulasi bola pendek Spanyol. Austria tidak mengenal kamus romantisasi permainan horizontal yang lambat. Di bawah asuhan arsitek strategi yang mengagungkan kedisiplinan fisik, Austria akan memasang formasi penekanan tinggi sejak garis pertahanan pertama Spanyol. Begitu pemain Spanyol menerima bola bawah dari penjaga gawang Unai Simon, 3 hingga 4 pemain Austria akan langsung melakukan pengurungan spasial secara konstan. Tujuan utama mesin gegenpressing ini adalah memicu terjadinya kesalahan berpikir mikro, micro thinking error, dan kesalahan operan, passing error, dari barisan gelandang lapis kedua Spanyol. Austria akan memaksa para pemain Spanyol bertarung dalam duel fisik 1 lawan 1 yang melelahkan, menguras sisa energi glikogen otot mereka, lalu menghukum kelengahan transisi bertahan lewat sabetan serangan balik vertikal kilat yang langsung menghujam ke jantung kotak penalti. Kelumpuhan jantung tengah Spanyol, titik retak struktural yang menganga. Di kubu seberang, badai cedera fisik yang melumpuhkan lini tengah Spanyol bertindak sebagai titik retak struktural yang teramat menganga. Data forensik kinematika olahraga menunjukkan bahwa tanpa kehadiran sang metronom jangka pendek penyeimbang ruang, orkestra penguasaan bola, Juego de Posicion milik Spanyol akan kehilangan garansi keamanan utamanya. Matriks critical error sakral lini tengah. Dampak absen gelandang utama. Ancaman nyata gegenpressing. Kehilangan pemotong aliran bola. Sirkulasi bola bawah mudah diputus. Bek tengah tertekan tanpa filter. Minus jenderal kreativitas 06. 8. Striker terisolasi total di depan. Lini tengah Spanyol terancam mengalami kelumpuhan total.
Sebuah situasi darurat makro yang menuntut Luis de la Fuente melahirkan sebuah kejeniusan rencana cadangan, Plan B, jika tidak ingin melihat marwah sang juara Eropa hancur lebur di atas lapangan. 3. Rencana cadangan de la Fuente, cetak biru pragmatisme menolak angkat koper. Sadar akan pekatnya ancaman kepunahan taktis esok hari, Luis de la Fuente bergerak cepat menyusun rekayasa strategi baru di balik pintu tertutup. Spanyol dipaksa menanggalkan keangkuhan gaya main menyerang terbuka yang naif, beralih ke pola 4-2-3-1 double pivot yang terangkat padat dan pragmatis. Alur rekayasa preventif formulasi Plan B. Aktivasi formasi 4-2-3-1 double pivot. Pasang 2 gelandang bertahan lapis kedua. Regulasi ketat maksimal 2 sentuhan bola. Turunkan lini pertahanan menjadi mid block. Hasil, reduksi risiko cedera dan efisiensi ruang. Bocoran taktik darurat ini menunjukkan bahwa Spanyol akan memasang 2 gelandang bertahan pelapis sekaligus untuk berdiri sejajar sebagai filter pertama. Mereka mengemban mandat khusus untuk melakukan penekanan balik jarak dekat guna memutus trayektori bola Austria. Selain itu, De La Fuente memberlakukan regulasi besi yang kaku. Seluruh pemain wajib mengalirkan bola bawah dengan kecepatan tinggi, maksimal 2 sentuhan per pemain. Pemain dilarang melakukan dribble yang tidak perlu di sepertiga lapangan tengah, yang bisa memicu jebakan pengurungan Austria. Garis pertahanan juga diturunkan menjadi blok menengah, kompak mid block, murni untuk menghemat bensin biologis pilar yang tersisa, sekaligus memancing barisan bek Austria keluar dari posisinya, guna membuka ruang kosong di pertahanan mereka sendiri. 4. Panggung eksperimen sektor sayap. Harapan dari kaki darah muda. Dengan matinya poros kreativitas di koridor tengah, sumbu penyerangan Spanyol secara frontal akan dipindahkan ke koridor luar. Cetak biru taktis darurat ini menuntut daya ledak dan kreativitas individual dari barisan penyerang sayap muda lapis kedua yang lapar akan menit bermain. Alur serangan lateral kilat sayap muda. Para pemain sayap kilat Spanyol dipaksa mengemban tanggung jawab makro untuk memenangi situasi isolasi 1 lawan 1 dengan bek sayap Austria. Melalui pergerakan tanpa bola, off-the-ball movement yang dinamis, mereka diwajibkan melakukan tusukan tajam menusuk ke dalam kotak penalti, lalu mengirimkan umpan tarik mendatar, cutback pass, ke arah penyerang utama tim. Jika orkestra baru dari sektor lateral ini mampu berjalan dengan efisiensi konversi gol yang tinggi, Spanyol tidak hanya akan selamat dari siksaan mesin gegenpressing, melainkan sukses melahirkan sebuah dimensi serangan multidimensi baru yang akan membuyarkan seluruh kalkulasi komputer analisis taktis milik Austria. Kesimpulan akhir, ujian kedewasaan jiwa dan karakter sang juara. Pada akhirnya, alarm bahaya yang menyelimuti langkah tim nasional Spanyol menjelang bentrokan kontra Austria menegaskan satu hukum alam kompetisi, bahwa panggung fase gugur tidak pernah didesain ramah bagi tim yang mengidap kelemahan biologi. Status mentereng sebagai juara Eropa tidak akan memberikan imunitas hukum di atas rumput hijau. Marwah tersebut wajib dipertahankan lewat kedewasaan strategi dan militansi karakter kesatria. Esok hari, Spanyol tidak akan bertarung dengan kosmetik permainan terbaiknya, melainkan dengan skuad darurat yang dipaksa menyerap stres fisik tingkat tinggi. Jika transformasi taktik 4-2-3-1 double pivot dan aturan ketat maksimal 2 sentuhan milik Luis de la Fuente mampu menjinakkan robotik intensitas Austria, maka La Furia Roja resmi memproklamasikan kepada seisi bumi bahwa mereka adalah dinasti sepak bola adidaya yang sejati, sebuah armada yang sanggup melintasi badai cedera pekat demi melangkah tegap mengunci takhta keabadian di panggung tertinggi peradaban bumi sepanjang masa. Poin-poin utama preview alarm bahaya Spanyol. Alarm bahaya juara Eropa. Timnas Spanyol dalam status siaga 1 akibat badai cedera fisik massal yang melumpuhkan lini tengah jelang laga hidup mati kontra Austria. Teror mesin gegenpressing. Austria dianalisis sebagai musuh yang teramat kejam karena mengandalkan intensitas volume lari Spartan
dan taktik penekanan tinggi yang siap memeras fisik rapuh Spanyol. Kelumpuhan struktur taktis. Absennya gelandang jangkar utama, memutus filter pertama penahan serangan, memaksa bek tengah Spanyol menghadapi langsung terjangan vertikal Austria. Cetak biru rencana cadangan. Luis de la Fuente merakit taktik darurat 4-2-3-1 double pivot dan aturan ketat maksimal 2 sentuhan untuk menetralisir pengurungan spasial lawan. Sumbu ofensif sektor sayap. Sumbu kreativitas serangan dipindahkan secara frontal ke sektor luar, mengandalkan akselerasi barisan penyerang sayap muda untuk memecah kerapatan kotak penalti via umpan cutback.